Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bercakap-cakap tentang ikhlas. Suatu kalimat yang indah yang diimpikan oleh setiap orang yang beriman, yang selalu dicari-cari oleh setiap orang yang beriman. Lihatlah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya." Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada masalah niatku. Kenapa? Karena niat itu senantiasa berubah-ubah pada diriku. Oleh karenanya, memperoleh keikhlasan merupakan impian seorang yang beriman. Apa itu ikhlas? Ikhlas diambil dari bahasa Arab dari kalimat khalusa yang artinya murni. Adapun ikhlas artinya pemurnian, pembersihan dari segala kotoran-kotoran yang mencampuri, pemurnian. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Allah sebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat makna kalimat khalusa ini. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Yaitu memurnikan ibadah, tidak boleh untuk yang lainnya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya lagi dalam kalimat dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskhikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Dan sungguhnya pada binatang-binatang ternak tersebut ada ibrah, ada pelajaran bagi kalian. Kami memberikan minum kepada kalian dari perut binatang ternak tersebut dari susu yang kami keluarkan di antara farthin wa damin, di antara kotoran dan di antara darah. Labanan khalisan, susu yang murni, sa'igan lisyaribin, mudah untuk diminum. Perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah menyebutkan susu yang murni, labanan khalisan, susu yang murni. Yang Allah jelaskan dalam ayat ini bahwasanya susu tersebut Allah keluarkan di antara kotoran dan darah. Dan benar kalau kita mengambil secangkir susu, kemudian kita tengok susu tersebut, kita akan dapati tak ada satu tetes darah pun dalam susu tersebut. Dan tak ada pula satu kotoran pun, satu titik kotoran yang ada dalam susu tersebut. Benar-benar susu tersebut murni, tidak tercampur sama sekali, tidak terkontaminasi sama sekali dengan darah maupun kotoran. Itulah gambaran dari keikhlasan. Namanya ikhlas, yaitu seorang berusaha memurnikan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengharapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi pernah berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Allah tidak butuh dengan syuraka, dengan para syarik. Allah sangat tidak butuh. Aghna syuraka, aku paling tidak butuh dengan syarikat. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, asyraka fihi ma'iya ghairi, kemudian dia berbuat syirik, dia mengharapkan kepadaku dan juga mengharapkan kepada selain aku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia. Aku tidak peduli dengan dia. Aku tidak peduli dengan dia. Oleh karenanya, seorang tatkala beribadah, berusaha niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah dia mengharapkan pujian manusia. Jangan pernah dia mengharapkan apa yang ada pada manusia. Dia niatkan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita paham namanya ikhlas, kemurnian. Namanya murni tidak boleh tercampur dengan sedikit pun. Barang siapa yang beribadah, taruhlah 90% dia niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara 10% dia niatnya untuk meraih pujian manusia, untuk disanjung oleh manusia, untuk dihormati oleh manusia, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diterima. Kenapa Allah tidak menerima? Tidak mau. Allah tidak mau sedikit pun tercampur. Barang siapa yang ibadahnya tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya saya ingatkan kepada diri saya terutama dan juga kepada para penonton sekalian, tatkala melaksanakan ibadah, maka cek niat kita. Ibadah itu luas. Kita berusaha ikhlas dalam segala ibadah kita. Banyak. Berhaji harus ikhlas, berumrah harus ikhlas, berdakwah harus ikhlas, salat pun harus ikhlas, puasa pun harus ikhlas, semuanya dibutuh keikhlasan. Barang siapa yang dia melaksanakan ibadah haji, kemudian bercampur dalam dirinya niat supaya untuk dipuji,
supaya untuk dipanggil sebagai Pak Haji, ya, supaya untuk diangkat martabatnya, supaya untuk dihormati oleh masyarakat, atau supaya terhindar dari cercaan masyarakat. Kamu kok sudah banyak uang, kau tidak pergi berhaji, ya. Malu kalau orang lihat saya tidak berhaji, maka dia pun berhaji. Ini semua niat-niat yang mengotori keikhlasan. Yang kita khawatirkan orang-orang yang seperti ini tatkala dia berhaji, maka ikhlasnya tidak, hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang berdakwah, tatkala dia menjalankan dakwah, apakah sebagai dai-nya, sebagai sang dai, ataukah sebagai panitia, sebagai lajnahnya, ya, semua yang bergerak dalam bidang dakwah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ibadah yang sangat mulia. Dakwah ibadah yang sangat mulia, sebagaimana haji merupakan ibadah yang mulia, dakwah juga ibadah yang tidak kalah mulia. Oleh karenanya harus seorang mencari keikhlasan dalam berdakwah. Jangan dia mengharapkan pujian, jangan dia ingin disanjung, ya. Jangan dia supaya dihormati oleh masyarakat, tidak. Ya, dia berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Tatkala seorang berpuasa, tatkala seorang salat malam, tatkala seorang bersedekah, ya, maka jangan dia niatkan untuk mencari pujian manusia, jangan dia niatkan untuk mencari keridhaan manusia. Kapan niatnya tercampur dalam ada niat-niat seperti itu, maka ikhlasnya telah tercoreng, maka dia tidak ikhlas, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besar ibadah seorang, kalau ternyata tidak ikhlas, Allah tidak akan pedulikan. Allah akan biarkan dia. Kata Allah, taraktuhu wa syirkahu. Aku akan tinggalkan dia bersama kesyirikannya. Aku tidak akan pedulikan dia. Betapapun besar ibadahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.